mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Alas Purwo ini kita bangun bersama untuk kita semua. Kejayaan kerajaan Panjalu Kediri harus tetap tegak. Gempur setiap penyerang. Serbu! Jaka Badak, sebuah sandiwara radio yang mengisahkan pergolakan zaman pada masa pemerintahan Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu Kediri. Semua barisan laskar Alas Purwo, siap! Timur dan selatan telah bangkit memberontak pada kedaulatan Kerajaan Panjalu. Pasti pemberontak, gempur! Anakku telah memberontak. Dia lari pada Jaka Badak. Mawar Biru tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Dan ia menentangku. Gusti, pangeran aku. Jaka Badak, naskah karya Adriana M.A., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ke-8 dengan judul Macan Selatan. Dalam seri ke-7 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Arya sebagai Kolo Lekso, Naryo sebagai Wanopati, Idris Apandi sebagai Pegat Suro, Edi Dosa sebagai Kitaji Kunir, dan Nusri Nurdin pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Jaka Badak tidak lagi tanggung bertindak. Beberapa guci Cina yang digunakan sebagai hiasan dihancurkan dengan pukulan jarak jauh dengan gerakan cepat. Kolo Lekso dan Wanopati hanya tertekun. Ruang tamu jadi porak-poranda berantakan. Tinggal satu guci yang paling besar dan dihalangi Kolo Lekso agar tidak dihancurkan. Menyingkir, Kolo Lekso. Harta bendamu hanya membuat keblinger pikiranmu. Hop! Jangan, Jaka Badak, jangan. Aduh, ini benda warisan turun-temurun keakuan Blitan, Jaka Badak. Oh, nanti kita semua kena kutuk. Kita bisa berunding lagi, iya, toh. Betul, Jaka Badak. Kita urun rembuk lagi. Tidak ada gunanya menghancurkan ruang tamu ini. Ayo, Jaka Badak. Berunding apa lagi? Hah? Tobat atau kubinasakan? Iya. Aku tobat, Jaka Badak. Percayalah, wilayah Blitan ini tetap menjadi kesatuan Panjalu. Aku mau dijebak lagi. Apalagi yang kalian akan jagokan? Aku berjanji, Jaka Badak, tidak akan ada apa-apa lagi. Perihal kedaulatan Panjalu, aku tidak menggugat.
aku membangun wilayah Blitan ini memang sengaja untuk membangkitkan semangat penduduk. Baik. Ku beri waktu 15 hari untuk memperbaiki hubungan dengan Panjalu. Kalau diingkari, aku kembali dan membinasakanmu, Kololekso. Kololekso, kenapa cepat mengambil keputusan mengalah kepada Jagabadak? Lihat, hancur semua kuci-kuci itu. Yo, wong guci-guci itu memang dipajang untuk dihancurkan kok. Wah, itu senjata peredam kemarahan. Contoh Jagabadak itu. Setelah kemarahannya reda, dia kan bisa diajak omong. Kita masih perlu menghimpun kekuatan, toh. Wah. Itu siasat apa namanya? Siasat nguntal ngulo. Sekali makan cukup untuk hidup lama. Nah, Jagabadak memberikan waktu 15 hari. Itu sudah cukup untuk kita menghimpun kekuatan. Mungkin ya barisan pagar kuning terhambat datang kemari. Aku akan menyusul ke Jenggala atau bagaimana? Kita sewaktu-waktu kita akan bangkit. Kololekso tampak agak ragu untuk menentukan sikap usulan Wonopati. Hal itu disebabkan kekuatan Laskar Jagabadak masih berada di Alas Obong, yang juga berarti menutup jalan ke arah Jenggala. Namun belum lagi Kololekso mengambil keputusan, Jagabadak telah muncul lagi di pendopo. Ada yang tertinggal, Jagabadak. Aku bisa membantu mencarikan. Tidak, aku ada perlu dengan Wonopati. Ada apa Jagabadak? Wah, apa aku dapat kehormatan menghadap Gusti Prabu Kertajaya? Tidak, pokoknya ikut dulu. Apa yang terjadi hadapi nanti. Jagabadak, barangkali ada pesan untuk aku sebelum membawa abdiku Wonopati. Kololekso, aku tidak suka bertele-tele dalam segala urusan di Blitan ini. Ayolah Wonopati. Parat, tunggu pembalasanku. Sudah cukup aku bersandiwara untuk mengalah. Kenapa Jagabadak membawa Wonopati? Waduh, kamu terlambat. Pegat Suro. Jagabadak itu terlalu. Nggak ada rasa hormatnya padaku. Ayolah, kita ikuti Wonopati. Jangan, Kololekso. Jagabadak hanya memancing kita. Dia mencari aku. Aku yang dicarinya. Lah kalau mencarimu, kenapa Wonopati yang dibawanya? Kalau aku ada di sini, ya sudah pasti bukan Wonopati yang dibawa. Wah, guci-guci itu pecah betulan. Waduh, kamu ini membuatku bingung, Pegat Suro. Kalau Jagabadak datang lagi, apa yang harus kusediakan untuk dihancurkan? Tidak perlu menaruh apa-apa lagi untuk dihancurkan Jagabadak. Sekarang kita pasang siasat. Siasat. Siasatmu yang pertama sudah gagal. Jagabadak bisa keluar dari lubang jebakan. Sekarang kerahkan laskar simpanan kita dan gempur Jagabadak di Alas Obong. Klewer sudah kuberitahu untuk menyerbu setiap saat. Jagabadak tidak akan menyangka kita punya laskar andalan dengan cara tempur rangkap dan menghilang. Aku sudah melatih laskar untuk menghadapi laskar Jagabadak yang punya taktik serang beranting. Pegat Suro, itu Wonopati kembali. Lihat itu, Wonopati tetap utuh. Tapi sangat mengherankan. Kenapa dia murung begitu? Kedatangan Wonopati segera disambut Kololekso dan Pegat Suro. Wonopati terus diajak duduk dan dituangkan arak wangi, lalu minum bersama. Wonopati, kamu ini diapakan? Kok diapakan ya?
Maksudku, Jaka Badak itu perlu apa membawamu? Wah, itu wong gemblung. Wong kemplung bagaimana toh? Weh, yang jelas kalau bicara. Aku berani mengatakan wong gemblung karena tindakannya tidak masuk akal. Coba bayangkan, aku diajaknya naik kuda bersama. Tapi sampai di ujung alun-alun, aku disuruh turun dan pulang jalan kaki. Wah, kalau saja dulu bukan sahabat, sudah kupuntir kepalanya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Jaka Badak hanya memancing kita. Apakah kita segera mengejar? Ini permainan yang menarik untuk diteruskan. Wah, ini penghinaan untukku. Semua sandiwara ini hentikan. Kita tidak lagi bermuka-muka manis pada orang Panjalu, terutama para pemimpinnya. Wonopati, siapkan dirimu. Ini mau perang betul atau sandiwara lagi? Sampai aku jadi mainan Jaka Badak. Ayo, senjataku kembalikan. Ya, aku ambil. Wonopati, bisa kamu kalahkan Jaka Badak? Iya, aku yakin sekali. Walau Jaka Badak pernah menyelamatkan aku dan juga teman. Tapi perang ini bukan lagi persengketaan dua orang sahabat. Tapi sengketa yang terjajah dan penjajah. Aku yang terjajah itu, walau bukan oleh Jaka Badak. Ya, walau aku mati, aku sudah menjalankan tugas membela yang lemah. Bagus, Wonopati. Aku pun akan maju untuk membela Blitan ini dengan segala kemampuanku. Bajut wajahku telah dikenal Jaka Badak. Pegat Suro, kenapa bisa melorot jabatanmu sebagai Kuwu di Larang Jati? Sudah kukatakan, aku dikhianati istriku yang tidak tahunya telah diatur dari keraton Kepatihan. Wonopati, ini senjatamu, Kodo Kupur. Sudah waktunya dipergunakan untuk menggempur Panjalu Kediri. Iya, kuharapkan kada ini tidak mengenai Jaka Badak. Kada ini dipersiapkan untuk menguburkan Gusti Prabu Kertajaya. Kolo Lekso segera meninggalkan ruang pertemuan Pakuwon Blitan, langsung menuju pendopo pada jajaran pimpinan laskar yang telah berkumpul dan memberikan perintah yang segera harus dilaksanakan. Wah, kita Cikunir. Mau apa lagi si ular kepala 5 itu? Itu penting, Pegat Suro. Kita butuh ular berkepala 5 pada masa pergolakan ini. Orang semacam kita Cikunir sangat kita butuhkan. Lah ini kok ya sudah siap-siap mau arisan. Mau bertempur maksudku. Tunda dulu, tunda. Waduh, bakalan rusak saja nanti. Hati-hati menggunakan laskar ya. Amping-amping ono kuping. Ayo kumpul dulu, ayo kumpul. Taji Kunir, jangan mengganggu persiapan tempur ini dengan segala dongenganmu itu. Loh. Kalau aku tidak dibutuhkan ya sudah. Aku tidak akan memberikan kabar penting untuk pergerakan di Blitan ini. Ya sudah, aku tak pulang. Tunggu kita Cikunir. Jangan dagel toh. Tenang. Aku sudah menyiapkan imbalan yang lumayan untuk setiap keterangan. Ayo, coba katakan. Loh, imbalannya belum kelihatan dan belum diserahkan kok sudah mau minta keterangan. Ya nanti dulu. Ini ada 4 kuda balap untukmu. Dan berikan keterangan penting itu. Ayo. Kalau Lekso, sampean itu jadi akuwu karena turunan, bukan karena perjuangan membangun wilayah Blitan ini, kalau Lekso. 4 ekor kuda disamakan dengan perjuangan. 4 ekor kuda untuk menentukan kemenangan pergolakan zaman.
Wela, di mana ada yang mau memberi kemenangan itu secara cuma-cuma, Gusti Aku Wukala Leksa. Lah itu, ada contoh jelas. Pegat Suro tidak mau mendengar kata-kataku. Ayo, sampean tidak mau ngaku toh? Setelah ku peringatkan hal istri cantik tapi beracun itu. Ayo. Dan kamu tidak tahu apa-apa hubunganku dengan si Nika Kudawati. Kamu menghilang setelah ku larang jati binasa. Kita Jekunir tidak usah lagi melibatkan pribadiku dalam perjuangan Blitan ini. Berikan saja keterangan pada Kololekso yang dianggap penting. Wah, gampang toh itu gampang. Tapi 4 kuda itu, waduh, biaya yang ku keluarkan untuk sampai di Blitan ini menghabiskan 7 kuda pemburu. Itu bagaimana? Aku akan menukar pada Jaka Badak saja kalau begini. Wah, kita Jekunir bertemu dengan Jaka Badak. Oh, bukan hanya ketemu Wonopati. Tapi Jaka Badak juga menceritakan menyuruhmu jalan dari ujung alun-alun jalan kaki. Itu apa tidak lucu? Oh, kodok mendem. Jangan ceritakan itu lagi. Wonopati, yang lain saja. Cerita yang lain berarti sumber keterangan atau juga disebut penerangan. Oh, itu mahal, Kang Mas. Untuk penerangan dari sesuatu yang gelap menjadi terang dan jelas untuk dilihat. Itu biayanya 10 keping emas. Dasar pemeras. Ijon, lintah darat. Wela, kalau Lekso, ini usaha. Ini usaha. Bumbung wadah huyah. Bingung wong hatinya goyah. Lah bagaimana toh? Setuju? Ayo, setuju? Akur toh akur. Kita Jekunir yang datang bukan untuk membantu, malah mencari keuntungan dari kemelut itu. Membuat yang hadir di sekelilingnya mau memukul saja. Orang tidak tahu diri. Membutakan mata akan kesulitan orang lain. Pokoknya untung. Kalau sekeping emas tidak ada kita Jekunir. Adanya ini pecut wajah Pegat Suro, godok kubur Wonopati dan pedangku ini. Waduh. Lah mana bisa keterangan bagus kok ditukar besi-besi tua yang tidak ada gunanya itu. Ya sudahlah, aku tak pamit. Tunggu. Baiklah kita Jekunir. 10 keping emas ku sanggupi. Coba keterangan apa yang kita Jekunir dapatkan itu. Loh, Ayo. Ya bayar dulu kok. Bayar dulu, nanti baru ada cerita, begitu. Melgedes. Ini ku bayar. Lah, ini cocok. Memberi itu lebih mulia daripada meminta. Ya toh? Tapi soal duit, ya lain. Tunggu, ini dikantongi dulu. Nah, begini. Pergolakan Blitan ini sudah ada sekutu atau belum? Kalau cuma Blitan, cuma bakal jadi irisan bawang. Sudah. Kita punya kekuatan bantu dari Karangan. Pokoknya wilayah selatan ini sudah bersatu. Bagus, Wonopati, bagus. Sekarang ini Jaka Badak telah meninggalkan alas obong. Semua sudah kosong blong. Kemana-mana? Kemana? Kembali ke Alas Purwo atau ke Daha? Pegat Suro, sampean tidak bayar. Jadi tidak usah tanya. Cukup jadi pendengar saja. Ini usaha loh. Aku rugi memberikan keterangan kalau cuma dapat angin. Lah iya toh? Siapa yang mau rugi coba? Tidak ada, ya tidak ada. Sudah. Lanjutkan saja. Jadi Jaka Badak itu sudah meninggalkan laskarnya di Alas Obong toh? Ya. Maksudku semua kekuatan Panjalu sudah hengkang. Mereka tidak kembali ke Alas Purwo, tapi membagi kekuatan mengepung Blitan ini. Apem bosok, apem jemuran. Kalau Jaka Badak mengepung wilayah Blitan ini, berarti dia tahu sumber kekuatan pergolakan utama di sini dan membuat kunci pergerakan selatan. Tidak usah gentar Kololakso. Kita mengetahui liku-liku wilayah ini dengan baik. Apa tidak ada yang alus-alus toh ini? Ya
panas-panas terus begini ya bagaimana? Kalau kumpul Mbok Yao ada perempuannya, jadi tidak gampang berangasan. Ada pendinginnya begitu. Kita Cikunir mau beri kabar apa lagi? Ayo katakan. Nah, Mbok ya begitu. Kalau ada orang menaruh perhatian, ditanggapi, itu tidak mengecewakan. Seorang tokoh muda tapi jadi kekuatan Jenggala sedang menuju kemari bersama gurunya, yaitu Pupulut dan Empu Honggo, dan seorang wanita ayu, Sinika Kudawati. Nah, Sinika Kudawati. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Sinika ya Kudawati. Apa ada Sinika Sapiwati? Sudah, aku tak pamit. Nanti ada kabar penting. Mau apa Sinika Kudawati ke Blitan ini? Hah? Dia sudah menghancurkan aku. Pegajuro. Sudah beberapa kali kuingatkan. Pergolakan ini tidak ada kaitannya dengan hal pribadi. Siapa saja yang menyokong perjuangan Blitan, itu kita terima. Tapi tidak untuk Sinika. Jangan dia. Kita bisa hancur semua. Oh, Pegajuro, apa kamu masih menyintai Sinika Kudawati? Sudah. Jangan perpanjang lagi masalah cinta telekan itu. Kedatangan Pupulut dan Empu Honggo itu memang penting untuk kita. Sinika pun penting. Aku yakin Sinika Kudawati itu dipersiapkan untuk menjerat Jaka Badak. Kolo Lekso jadi tambah ruwet dengan masalah yang dihadapi. Belum lagi selesai masalah kita Cikunir. Ditambah lagi Pegat Suro yang malu ketemu dengan Sinika Kudawati. Sementara itu siang telah turun pada sisi barat, singgah pada malam. Keresahan Pegat Suro akan berjumpa dengan Sinika yang bakalan datang. Seperti yang dikatakan oleh kita Cikunir itu, semua terbawa resah. Apalagi Pegat Suro bermaksud mundur dan membawa laskarnya kembali ke Pedukuhan Maranggali. Tentu kekuatan Blitan akan berkurang. Padahal waktu yang diberikan Jaka Badak hanya 15 hari. Maka Kolo Lekso mencoba melunakkan Pegat Suro. Kolo Lekso, bintangku sedang gelap. Aku malu kalau sampai bertemu dengan Sinika. Aku sudah hancur. Pegajuro, kita akan lebih parah keadaannya kalau meninggalkan perjuangan menentang penjajahan. Aku sudah jadi barisan yang kalah, Kolo Lekso. Semua kejayaanku hancur. Untuk apa lagi semua ini? Pegajuro, tidak ada yang hancur. Ini saatnya untuk kamu bangkit bersama barisan Blitan dan Pagar Kuning. Seandainya barisan Pagar Kuning itu tidak ada Sinika. Ada Sinika juga tidak apa-apa. Perjuangan ini tidak lagi penting siapa yang melaksanakannya untuk menang. Yang utama sekarang ini merobohkan kekuasaan Gusti Prabu Kertajaya. Percayalah padaku, Pegajuro. Sinika tidak akan mengejekmu. Mungkin dia malah gembira. Kamu bangkit lagi setelah ada kekeliruan hidup. Karena ada cinta seorang wanita. Tidak enak mengungkit masa laluku. Semua itu memang kesalahanku. Kepopengkong. Pegajuro, kita segera bersiap menggempur Jaka Badak sebelum bala bantuan dari Daha datang. Kita lama-lama duduk di pendopo, jadi males. Ayo bangun. Atau kita pelisir dulu. Jogetan. Ya, supaya segar begitu. Ayo. Aku ingat. Sekarang ini di tempat itu loh. Pondokan Adan Mayem. Wah, ada tandak baru.
Ayo toh, Pekat Suro. Ayo. Ya, daripada mumet, ayo. Mungkin ada pengganti baru. Pembangkit semangat untuk bertempur dan juga hidup makmur lagi. Ayo, ada apa lagi toh? Ayo. Ya. Aku tinggal pesan dulu pada Wonopati, ya. Tunggu sebentar. Ini perjuangan siapa sebenarnya? Kalau Lekso atau aku? Ini hidup edan pada zaman yang lebih edan lagi sekarang. Ya, aku harus mulai babak baru, membuktikan kemampuanku. Kalau Lekso ini hanya numpang pamor saja. Pekat Suro, ayo berangkat. Aku akan mengobati kesakitan hatimu dengan jogetan dan arak harum. Ayo. Kolo Lekso dan Pegat Suro segera berangkat menuju pondokan Adem Ayem, suatu tempat di mana para lelaki mencari udara baru dengan suasana sejuk dan wewangian wanita-wanita penghibur. Kalang jogetan untuk bergembira tersedia, dilengkapi penari-penari pilihan yang rata-rata cantik. Wah, menakjubkan di sini. Kita duduk sebelah pojok itu agak terlindung. Ayo. Ayo. Itu apa tidak menguntungkan kita? Di dekat penari. Kita bisa ngomong-ngomong dengan mereka. Mau cari mati? Ayo, di tempat aman saja. Kita kemari bukan untuk pasang otot kawat balung besi. Ayo. Pekat Suro, udah jangan melihat tandakan itu. Angkat minumanmu itu, ayo. Pekat Suro, hidup tidak perlu rusak hanya karena satu wanita, toh. Lihat itu, penari yang satu itu yang agak tua. Aku seperti mengenalnya, walau ditutupi bedak tebal. Aku tidak akan lupa deretan wajah itu. Kesukaanmu yang setengah tua, toh. Ayo ambil dan ajak jogetan wanita yang kamu suka itu. Ya, nanti saja. Kita nonton saja dulu. Kita bisa amati pengunjung pondokan Adem Ayem ini. Waduh, aku agak keliengan. Rupanya badanku kurang sehat ini. Iya. Badan sakit itu disembuhkan. Ayo jogetan sebentar. Aku pingin dengan yang baju merah itu. Masih muda dan cantik loh. Ya. Yang baju hijau itu bagianku. Ayo. Ayo Pekat Suro. Kata-kata Kolo Lekso yang cukup keras itu membuat semua melihat pada yang dipanggil Pegat Suro. Di antara pengunjung itu seorang lelaki tegap, melirik memperhatikan Pegat Suro yang sudah agak mabuk. Lelaki tegap itu setelah diteliti adalah Jaka Badak yang menyamar. Sementara itu para penari terus bergoyang mengikuti gamelan yang ditabuh gemuruh gembira. Pegat Suro bergabung dengan Kolo Lekso. Tidak salah dugaanku. Pegat Suro sudah sinting, masih saja belum kapok. Dia malah jogetan. Pegat Suro memang mahir jogetan, membuat para tamu lain bertepuk tangan. Walau sudah tua, gerakan seluruh tubuh Pegat Suro gemulai halus. Penari yang menemani pun kagum dan bersemangat. Tapi di antara penari-penari itu, tampak seorang di antaranya berbaju biru, menatap garang pada Pegat Suro. Dan secara tiba-tiba, gadis penari yang berbaju biru itu menghunus keris dari balik punggungnya dan menerjang Pegat Suro. Pegat Suro, terima kematianmu. Hei, siapa kamu, Precil Wadon? Berani kamu menyerangku? Matamu sudah rabun, Pegat Suro. Aku Mawar Biru. Akulah Roro Jembaran yang menuntut bela pati atas kematian Wilis Putih ayahku. Hei! Mawar Biru, urungkan niatmu untuk membinasakanku. Kamu tidak akan mampu. Ayo pulang dan menyusul lagi pada ibumu. Rupanya kamu telah terjun jadi penari mengikuti jejak ibumu. Ha? Demi tuwe. Awas. Hei! Ayo Pegat Suro. Nikahi anak itu. Jangan diberi kesempatan. Pecut itu kakinya. Ayo. Tahan
gempuran pusaka Songgo Bleda ini. Ya. Hei, aku kecil badut. Sambutlah Aji pecut gede. Ya. Mawar biru terdesak. Biarkan saja dulu. Aku ingin tahu kemampuan anak Nibirah itu. Gerakannya sudah mendekati sempurna untuk memainkan senjata keris. Sayang tenaga dalamnya masih mentah dan belum berpengalaman bertempur. Pegat Suro banyak menggunakan jurus tikuan. Licik. Melawan anak ingusan mengandalkan taktik menerjang dan mundur. Mawar biru akan binasa. Hei, Mawar biru. Mundur atau hancur lebur ragamu. Sambatlah pada bapakmu. Kadahi Aji Pamungkas ini. Ya, sendal nyowo. Hentikan Pegat Suro! Kemunculan Jaka Badak yang terjun di antara jarak Pegat Suro dan Mawar Biru membuat yang bertempur berhenti namun terus bersiaga. Pandangan mata Pegat Suro berkilat-kilat penuh amarah pada Mawar Biru. Jaka Badak menggeser kakinya dan melindungi Mawar Biru. Pegat Suro, masih juga mau mengulangi tindakanmu yang keji pada anak muda ini. Kamu masih belum juga kapok beberapa kali harus menderita hancur. Jaka Badak, jangan menghalangi pecutku untuk merobek-robek percil wadon itu. Minggir Jaka Badak. Pikirkan sekali lagi Pegat Suro, atau aku menandingimu. Minggirlah Mawar Biru. Paman Jaka Badak, aku tetap menuntut balas atas perbuatan Pegat Suro menghancurkan keluargaku. Nyawaku sudah kupertaruhkan. Aku kalah, berarti kematian. Aku hidup, berarti kemenangan. Mundur anak wilis putih. Pegat Suro bukan tandinganmu. Ayo menjauh. Iya, Paman. Pegat Suro, aku bawa balik anak ini. Turuti nasihatku. Jangan bergabung dengan Kololekso atau kekuatan pemberontak-pemberontak itu. Oh, Jaka Badak. Cepat tinggalkan wilayah kekuasaanku ini. Atau kuberikan perintah untuk mengusirmu seperti anjing kudisan oleh penduduk. Sesumbarmu, Kololekso. Apakah kamu sudah punya nyawa rangkap? Jangan korbankan penduduk yang tidak tahu apa-apa. Mereka kamu peralat untuk tujuanmu. Aku memberimu waktu 15 hari yang tinggal 13 hari lagi. Pikirkan itu, Kololekso. Cut, tidak usah beralasan Jaka Badak. Bilang saja takut. Demit, awas! Rupanya kamu itu bangsa wedus yang tidak mau mendengar bantuan orang lain. Dengar, Kololekso. Aku sengaja tidak membinasakanmu karena kita sama-sama dari selatan. Tapi kamu tidak tahu diri. Bersiaplah untuk menerima pelajaranku. Hop. Hentikan Jaka Badak. Kololekso, jangan bertempur. Kololekso mundur. Pegat Suro, tidak akan kuhindari setiap yang menghinaku. Ayo Jaka Badak, kabut pedangmu. Lihat pedangku ini. Hei! Kololekso, genggamlah erat-erat pedangmu itu. Aku cukup dengan kepalan tangan ini. Hop, hop. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Kololekso tampak sekali ingin cepat menyudahi pertarungan dengan membinasakan Jaka Badak. Pedang bengkong yang digunakan mengurung setiap gerak Jaka Badak. Namun manusia batu itu susah dirobohkan. Beberapa kali pedang menebas telak, mental balik oleh Aji Karang Badak Tunggal. Kololekso jadi tambah nekat. Jaka Badak, hadapi jurus Pamungkas Selatan ini. Ilmu pedang selatan yang sempurna. Lihat ini. Pedang Gagak Songo ini akan menghancurkan pedangmu. Awas! Rontok pedangmu. Debah, pedangku hancur. Kololekso, mau diteruskan pertempuran ini? Kucincang badanmu jadi berkeping-keping, Kololekso. Baik, Jaka Badak. Baik, tunggu pembalasanku. Ayo, Pegat Suro. Ingat, Kololekso. Waktumu hanya 13 hari untuk bertobat dan kembali jadi Akuwu yang baik. Bawa laskarmu itu kembali. Akuwu macam apa kamu itu? Lesir laskar diajak jogetan. Jaka Badak, aku tetap akan bayar semua yang kamu berikan hari ini. Hup. Ya. Jaka Badak, kamu pasti hancur. Ya. Paman Jaka Badak, kenapa tidak dibinasakan saja Kololekso itu? Dia sangat berbahaya. Tugasku untuk menyadarkannya.
bukan untuk membinasakannya, Mawar Biru. Kamu bersama siapa bisa sampai di Blitan ini? Dengan ibumu? Hah? Kamu kok ya jadi penari? Aku belajar, Paman. Orang bilang aku berbakat seperti ibu. Ayo ikut aku. Aku ingin bicara penting dan lihat itu. Semua mata penduduk dan pengunjung Pondok Adem Ayem itu tertuju pada kita. Oh ya, kamu tergabung dengan rombongan tanda itu? Hah? Atau hanya ikut-ikutan saja? Tidak terikat? Aku hanya ikut-ikutan saja, Paman. Cari pengalaman hidup dan cari uang sendiri. Oh, tapi jangan jadi penghibur, ya. Ayo, ikut aku. Hup. Hup. Hea, hea, hea. Jaka Badak membawa Mawar Biru ke tempat aman, jauh dari penduduk, yang ditujunya pinggir kali di perbatasan wilayah Blitan, di mana Laskar Alas Purwo yang dipimpinnya menunggu untuk persiapan menggempur Blitan. Mawar Biru, Paman ingin bertanya dan jawablah dengan jujur. Iya, Paman. Kamu berangkat bersama ibu atau dengan siapa? Paman, aku berangkat sendiri. Ikut rombongan paguyupan Tanda Sekar Melati. Rombongan Sekar Melati itu barisan rahasia Pagar Kuning. Loh, kok Paman Jaka Badak tahu? Aku kenali pimpinan rombongan itu. Dia salah satu cantrik Ponsairah. Apakah Ponsairah sudah ada di Blitan ini? Atau siapa saja yang sudah masuk dalam jajaran Kololekso? Itu rahasia, Paman. Aku tidak boleh membocorkannya pada siapa saja. Ibu telah wanti-wanti memperingatkan aku. Iya, aku tidak memaksamu. Jadi barisan Pagar Kuning sudah membantu pemberontakan Kololekso. Mawar Biru, patuhi pesan Paman. Jangan ikut-ikutan dalam pemberontakan ini. Kamu akan binasa secara sia-sia saja. Perjalanan hidupmu masih jauh. Dan banyak lagi hal-hal kehidupan yang perlu kamu ketahui dan pelajari. Aku menuntut balas atas kehancuran Romo Wilis Putih. Sebenarnya, aku hanya ingin membinasakan Pegat Suro. Tapi selalu terhalang karena dia sudah bergabung dengan Blitan, juga barisan Pagar Kuning. Perhatikan Mawar Biru. Pegat Suro bukan tandinganmu. Juga Wonggani kakakmu. Awas Mawar Biru. Demit alas, siapa pemanah gelap itu? Dia menghilang lagi. Aku akan dibinasakan. Tolong, Paman. Ini anak panah siapa? Aku kenali anak panah ini. Panah ini ditujukan padaku. Lihat, ujungnya ini yang diberi racun ular weli. Siapa yang melakukan perbuatan pengecut ini? Kita menyingkir dari sini, Mawar Biru. Lihat, Paman. Itu orangnya kabur berkuda. Demit, wajahnya ditutupi. Tapi bukankah itu salah satu penabuh gamelan rombongan Sekar Melati yang sedang mengadakan pertunjukan di Pondok Adem Ayem? Aku tidak tahu, Paman Jaka Badak. Aku akan obrak-abrik mereka itu. Mawar Biru, sementara waktu bergabung saja dengan Laskar Alas Purwo. Ada Ki Gunoguwo dan Ki Wanoro yang akan menjagamu. Aku bubarkan Sekar Melati. Hop! Hea, hea, hea! Mawar Biru memandang kepergian Jaka Badak dengan rasa was-was, lalu beranjak mendatangi Ki Gunoguwo yang sedang memberikan pengarahan pada Laskar Alas Purwo. Pemanah gelap yang terus memacu kudanya dikuntit oleh Jaka Badak sampai pada pondokan Adem Ayem. Jaka Badak agak ragu sejenak. Baru saja mau menyusul masuk, Ki Taji Kunir muncul dan terus mendatangi Jaka Badak. Wala Jaka Badak, mau mampir toh? Sudah mulai terasa kebelet toh ini. Lah biasa itu. Jelegar jelegur lanang nganggur, ya pondokan Adem Ayem ini cocok. Ayo aku temani. Ki Taji Kunir. Iya. Aku mengejar seorang pemanah gelap yang mau membinasakan aku. Pemanah itu lari ke dalam pondokan. Apakah Ki Taji Kunir tahu? Oh, tahu sekali. Lah Mawar Biru di mana sekarang? Ada. Dia sudah bersama Laskar Alas Purwo. Wela. Ki Taji Kunir tahu lelaki yang tadi masuk ke dalam. Cenggleng. Lah masa atau sampean tidak tahu, Jaka? Waduh, lawang tadi itu Boyo Brantas Ken Pawuti. Gusti Pangeran Ken Pawuti.
Apa maksudnya ingin mencelakakan aku? Kita Jikunir. Ah, Apa betul Ken Pawuti? lah iya toh. Yang masuk tadi itu Ken Pawuti. Lah kalau mencelakakanmu, aku tidak tahu toh, Kang. Kita Jikunir tahu toh, Pondokan Adem Ayem ini tempat pertemuan pimpinan pemberontak. Bus, pertemuan para pejuang, bukan pemberontak. Hari ini bakalan ramai. Apa yang ramai? Lomba jogetan? Bela, Jaka Badak. Aku pengusaha loh. Setiap yang ku ketahui adalah biaya. Setuju. Ada dana pemberitaan. Ini sudah zaman serba duit. Baik. Ini 2 keping. Terimalah. Lah, amping-amping kucing gering. 2 perak itu untuk apa, Jaka? 2 perak itu cuma untuk beli mbako sebungkus. Kalau tidak mau ya sudah. Aku bisa menemukan sendiri. Ada pertemuan apa di dalam pondokan Adem Ayem itu? Tunggu, Jaka, tunggu. 4 perak. Aku dapat menceritakan lengkap dari ujung sampai tamat. Bagaimana? Ini kabar penting loh, teramat penting. Kamu tidak bakalan rugi, Jaka. Coba hitung. Kalau kamu masuk, paling tidak 10 perak habis untuk sekedar duduk-duduk saja. Lah ya toh? Jaka Badak menimbang-nimbang tawaran kita Jikunir yang ada benarnya juga. Memasuki tempat pelesir tidak cukup seperak atau 2 perak. Paling tidak 15 perak untuk memberikan imbalan untuk wanita penghibur. Dan secangkir arak atau tua, kita Jikunir pun berharap-harap cemas. Apakah akan dapat keuntungan atau tidak dari lelaki yang terkenal sangat perhitungan juga. Bagaimana? Setuju atau belum? Ya, untuk langganan. Baiklah, aku potong seperak. Jadi 3 perak ya. Ini zaman duit perak. Nanti kalau zaman duit kulit kebo, ya aku tidak perlu. Ya, hitung-hitung kita mempererat hubungan yang sudah lama terjalin, Jaka. Ya toh? Lah iya, Jaka. Baiklah, kita Jikunir. Nah, begitu. Ini. Ini 3 perak. Iya, 3 perak. Dan beritahu aku, apa yang kita Jikunir ketahui. Nih, Terima kasih. Matur nuwun. Ayo duduk di warung kopi itu. Di sana murah untuk ngobrol. Tidak usah di sana. Itu saja di bawah pohon waringin besar. Tempatnya teduh. Ayo. Perhatikan, Jaka. Aku tidak akan mengulang ceritaku. Jadi perhatikan. Hari ini akan ada pertemuan para tokoh pejuang atau pemberontak seperti yang kamu katakan itu. Nah, para pejuang itu terdiri tokoh-tokoh yang benar-benar tokoh jempolan, tokoh jajaran atas, dan Dari tadi hanya tokoh-tokoh terus. Elo. Apa aku hanya membeli cerita tokoh yang sambung menyambung itu? Ladalah, lambok ya sabar toh Jaka. Cerita tanpa bumbu ya hambar. Jadi, nah ini. Gonjang ganjing ketan ireng dimakan perkutut. Hari ini ada pertemuan tokoh perjuangan selatan dan timur. Yang dari timur itu barisan Pager Kuning Jenggala, dan yang dari selatan Kololekso dan Wonopati. Yudo Pagak dan jajaran kekuatan selatan. Pendeknya hari ini maksudku menjadi hari jadi pergolakan atau hari perlawanan Timur Selatan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Jaka Badak di channel Memori 80. Salah itu. Perlawanan Timur Selatan. Nah, sampean rugi atau tidak? Kalau tidak rugi, ya silahkan tambah seperak lagi. Jadi pas 4 perak seperti harga semula. Oh, ya, baiklah. Nah. Ini, ku tambah seperak lagi. Tapi siapa yang dari timur? Maksudku yang dari barisan Pager Kuning. Orang-orang lama. Pupulut, Ponsaera, dan Selarang. Lalu masih ada beberapa tokoh lagi yang tidak terkenal. Selarang. Pendekar dari Manyaran itu? Waduh, itu sangat disayangkan sekali. Loh, Jaka, berjuang. Semua berjuang. Lah kamu itu adanya pada tempat yang salah. Selalu saja bentrok dengan orang-orang yang kamu kenal. Seperti Pegat Suro itu. Maka aku sarankan kamu mundur saja dari wilayah selatan dan minta senopati lain yang maju.
Coba, ada Aryo Gede, Maesa Bancar, Gajah Pugeran, atau siapa saja yang lain. Mereka itu juga bosan selalu ketemu musuh lama, Jaka. Kita Jikunir. Iya. Aku tidak pilih-pilih lawan. Siapa saja yang mengganggu ketentraman Panjalu, aku pasti turun untuk menyelesaikan pemberontakan. Terima kasih, Ki. Aku kembali. Oh, kalau mencari aku ya, Jaka ya, ada di penginapan Moro Seger. Jangan lupa ya. Ya, baiklah. Iya. Hop, hea, hea, hea. Semua akan kacau dan aku tetap untung. Dunia ini boleh kacau, tapi aku tetap untung. Tapi rencanaku punya sasaran. Siapa-siapa yang harus lenyap. Apa artinya uang 4 perak ini? Kita Jikunir. Hah? Kita Jikunir. Pupulut. Duit perakmu didermakan saja kalau sedang tidak butuh. Pupulut. Duit ini didermakan. Belum jadi 40 perak. Nah, nanti kalau sudah jadi 40 perak, yang 40 perak ku dermakan untuk pembangunan pura. Lah ya toh, duit yang 4 perak ini untuk modal dulu begitu. Oh iya. Kita Jikunir tidak ikut pertemuan. Sebentar lagi mulai. Pegat Suro sudah datang, juga yang lainnya. Aku orang luar loh. Aku orang luar garis, Pupulut. Lagi pula, ikutan pertemuan di Pondokan Adem Ayam itu banyak biayanya. Apa cukup dengan 4 perak ini? Hah? Aku bisa nguping di luar kok tidak bayar, tapi ikut tahu toh. Tadi Jaka Badak bicara apa kita Jikunir? Apa? Jaka Badak? Apa tadi ada Jaka Badak bersamaku ya? Tadi aku melihat dan mengikuti pembicaraan yang diwarnai dengan tawar-menawar 4 perak itu. Hah? Apa yang ingin dibuat Jaka Badak? Aduh, Pupulut. Kamu itu sudah lewat batas, Pupulut. Aku punya hak merdeka untuk segala tindakanku. Jaka Badak urusanku. Kamu punya duit 4 perak, boleh juga terlibat. Ayo. Tidak usah ulat-ulet begitu. Aku ini usaha, aku harus hidup tanpa belas kasihan orang lain. Iya. Kamu punya apa? Kita bisa saling tukar apa yang kita ketahui. Adil toh? Adil? Oh, itu toh. Itu. Ya gampang. Aku mengetahui bahwa di Kali Berantas sudah berkurang yang menyeberang. Karena banyak buayanya pada musim hujan ini. Itu bukan cerita menarik untuk diungkapkan, Pupulut. Semua orang juga tahu kalau musim hujan banyak buaya-buaya berkeliaran di Kali Berantas. Selain itu, banjir. Lah, kapan kamu maju, Pupulut? Jadi pewarta itu harus tahu bahan berita itu menarik atau tidak untuk diketahui. Begitu. Perubahan sikap pada kita Jikunir yang dulunya seorang pendekar dan kini berubah jadi pewarta menjadikan Pupulut belum mengerti bahwa berita bisa menjadi barang dagangan. Kecenderungan dari usaha kita Jikunir itu bisa dianggap tidak waras. Jadi kita Jikunir duduk di pinggir jalan ini juga dalam usaha mendapatkan warta baru ya? Lah itu ada andong yang rodanya copot. Kamu itu kok ya terlalu. Pupulut. Di pertemuan itu nanti ada jamuan makan dan minum atau tidak? Ya ada toh. Ayo masuk. Kalau bersamaku, kita tidak akan ditarik sumbangan wajib. Ayo. Sebentar lagi dimulai. Ayo. Baik. Tapi awas ya, kalau nanti aku disuruh bayar, aku tempuhkan kamu. Pupulut, kita Jikunir, tunggu. Lah, mawar biru toh ini. Dari mana kamu itu? Ikut bersama Jaka Badak. Mawar biru itu berbahaya. Kita Jikunir. Aku tidak lagi mau bergabung dengan barisan pagar kuning. Wah. Aku mau berjalan sendiri saja. Mawar biru. Tentu Jaka Badak sudah mempengaruhimu ya? Tidak, aku tidak dipengaruhi siapa saja. Kuanggap percuma saja. Aku harus punya masa depan yang lain, bukan menjadi kekuatan perebutan kekuasaan. Aku ingin menjadi pujangga. Wah, bagus. Tapi temui dulu ibumu.
mintalah restu supaya kamu jadi pujangga yang kondang sejagat Jawa ini ya. Pupulut, Nibirah ada toh di dalam? Ada, tapi tidak bisa diganggu. Ayo masuk ke dalam. Kita ikut rapat pertemuan. Ayo cepat. Wah, pas sekali. Rapat baru dimulai. Saudara-saudara seperjuangan Timur Selatan yang kuhormati, melanjutkan rapat yang terdahulu bahwa aku ditunjuk untuk memimpin pergerakan Timur Selatan. Walau sesungguhnya teramat berat, tapi aku akan mencobanya. Dan atas kepercayaan ini, aku akan berusaha semampuku menjadikan wilayah Timur dan Selatan tidak lagi terjajah oleh Panjalu. Aku berusaha menjadi panglima perang Senopati ing Alogo untuk menandingi kemampuan tempur Jaka Badak. Pidato Nibirah yang penuh semangat membuat para pejuang bangkit dan mengacungkan tinju berbareng sambil memekikan perjuangan kemerdekaan. Mawar Biru yang menyaksikan ibunya tampil jadi pemimpin perjuangan menjadi terharu. Seorang ibu yang telah terluka oleh keadaan zaman yang kejam karena semua ingin berkuasa. Hidup Nibirah! Hidup! Hidup Timur Selatan! Merdeka! Saudara-saudara seperjuangan Timur Selatan, tahap awal, usir kekuatan Panjalu yang sudah berada di perbatasan Blitan ini. Untuk itu, aku menunjuk Pegat Suro untuk menjadi senopati pertama bersama Wonopati. Hidup Pegat Suro! Hidup! Bangkit Wonopati! Untuk lapisan kedua, kekuatan dipimpin Pupulut dan Kolo Lekso. Untuk semua pergerakan, aku maju bersama Selarang dan Ken Pawuti. Untuk itu, kita pekikan hidup Timur Selatan. Hidup Timur Selatan! Hidup Timur Selatan! Hidup! Pertemuan ini cukup sampai sekian dulu, saudara-saudara. Untuk selanjutnya, pada hal-hal yang menyangkut kegawatan perjuangan, akan diadakan perombakan siasat tempur. Terima kasih. Anakku Mawar Biru, kamu mengikuti semua pidato ibu tadi. Bagaimana? Hebat sekali. Ibu sangat bersemangat membangkitkan daya juang untuk menentang kekuatan Panjalu. Uyon-uyon melenyon. Hebat sekali. Hebat sekali ini Birah. Aku tidak mengira kamu hebat. Maaf kita Cikunir. Nanti kita punya urusan berdua penting dan menyangkut kematian suamiku. Oh. Sekarang aku ingin berdua dengan anakku. Jadi masalah lama belum habis toh ini? Ya. Aku sudah tidak lagi ada urusan. Kenapa ibu mau jadi pemimpin perjuangan Timur Selatan? Aku takut ibu hanya akan dikorbankan oleh para orang-orang yang penakut dan licik itu, Bu. Anakku Mawar Biru, ibu tidak lagi berpikir apakah ibu akan dikorbankan. Itu tidak penting sekarang. Kepemimpinan ini menjadi kesempatan kita untuk menebus kehancuran sejarah hidup kita sejak Pegat Suro meruntuhkan ayahmu. Aku kemarin telah menggebrak Pegat Suro, tapi aku belum bisa mengalahkannya. Paman Jaka Badak melindungiku. Anakku, kamu tidak usah ikut melampiaskan dendam pada orang-orang yang mencelakai kita. Kamu masih muda, dan ilmu kanuraganmu belum tangguh untuk menghadapi jago-jago tua itu, anakku. Seperti kita Cikunir tadi itu. Aji pelebur karangnya jarang ada tandingannya. Tapi dia kelihatannya sudah menyesali tindakannya yang salah dulu. Dia jadi pewarta untuk kepentingan semua orang. Kita harus tetap hati-hati, Bu. Tapi masih ada yang jadi pikiranku. Apa yang menjadikanmu resah, anakku? Katakanlah. Ibu mengirim kekuatan tempur untuk membinasakan Jaka Badak. Apa itu sudah menjadi perhitungan yang benar, Bu? Paman Jaka Badak selalu baik pada kita. Apakah ini balasan kita?
Anakku Mawar Biru, ibu tahu kemampuan para pejuang di Blitan ini. Mereka tidak akan mampu menggempur Jakabadak. Apalagi pedang Gagak Songo telah menghancurkan pedang andalan Kololekso. Jadi, ibu bermaksud mengumpankan pegat Suro pada Jakabadak untuk dicincang? Ya, tergantung pada nasib masing-masing, Mawar Biru. Kalau Jakabadak tidak mampu menghadapi pegat Suro dan Onopati, berarti dia binasa. Sebaliknya kalau Jakabadak unggul, Katsuro dan Wonopati modar. Bu, kita ngungsi saja dari pertempuran yang bakal meletus di Blitan ini. Ibu tentu ingat. Ibu hampir binasa pada waktu hilang pusaka tombak Sabtonegoro. Ibu hampir binasa dengan guruku oleh Nitandrang. Aku takut kehilangan ibu. Aku membutuhkan ibu. Pada siapa lagi aku mendapat kasih sayang selain ibu? Anakku Mawar Biru, kamu sudah dewasa. Kamu bisa mempertimbangkan arti perjuangan bangsa dan kasih sayang ibu padamu. Tentu saja, ibu selalu menyayangimu. Tapi ibu mau mencelakai Paman Jakabadak yang telah membesarkan aku waktu di Pakuwon Larang Jati. Bu, aku tidak akan membiarkan Paman Jakabadak celaka. Dia pengganti ayah. Paman Jakabadak akan kubela, Bu. Mawar Biru, kamu jangan libatkan dirimu pada Paman Jakabadak. Jangan, anakku. Jangan datangi Paman Jakabadak. Berbahaya untuk dirimu. Aku tetap akan berpihak pada Paman Jakabadak. Aku mencintainya seperti ayah. Aku pamit, Bu. Saudara pendengar, bagaimana kelanjutan kepemimpinan Nibira menggerakkan kekuatan Timur Selatan? Silakan mengikuti kisah selanjutnya serial Jakabadak dalam episode Macan Selatan yang dipersembahkan oleh PT Bintang 7 bekerja sama dengan Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.